Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, yang insyaallah semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dicintai dan dirahmati. Dan begitu juga para ikhwah di studio Roja juga senantiasa semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah di di sore hari ini bertepatan di tanggal 24 bulan Dzulhijjah, di penghujung bulan Dzulhijjah. InsyaAllah masih di bulan-bulan haram. Alhamdulillah. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, kemudahan, taufik serta pertolongan kita untuk meraih bagian yang sangat besar dari keutamaan Allah dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu insyaAllah tidak ada lain kecuali dalam rangka talabul ilmi. InsyaAllah. Ketika seseorang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk talabul ilmi, berarti subhanallah, Allah berkehendak padanya untuk memberikan bagian yang besar dari keutamaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah subhanahu katakan, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, muwafaqatul ilmi al-amal, kata para ulama, di antara mana hikmah, kecocokan amal dengan ilmu. Dan tentunya adalah bagian besar daripada hikmah adalah ilmu. Ya, Allah berikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lalu kata Allah, wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah, Allahu akbar, kebaikan yang sangat banyak. Allahu akbar. Oleh karena itu manusia utama dan pertama yang mendapatkan anugerah besar ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menjadi manusia terhebat di alam semesta ini. Allah katakan, wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah. Aku turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitaba wal hikmah. Dua sumber ilmu yang tersuci, terbersih, ilmu rabbani, ilmu yang turun dari Allah. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah ajarkan kepada engkau wahai Muhammad, ya, apa-apa yang dahulunya engkau tidak ketahui. Ya. Maka kata Allah, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Maka adalah keutamaan Allah atasmu wahai Muhammad sangat besar, sangat agung.
Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang keutamaan para ulama, kata Nabi mengatakan, maksudnya orang yang berilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama, orang-orang yang mendapatkan bagian besar dari ilmu, mereka adalah para pewaris para nabi. Mereka adalah para penerus, para pewaris generasi para nabi. Lalu kata Nabi, wal anbiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sementara para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham dari urusan dan perkara dunia. Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, walakin warrasu al-ilm. Namun yang diwariskan oleh para nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu. Lalu kata Nabi, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Allahu akbar. Maka barang siapa yang dapat menggapainya, meraihnya, maka sungguh dia telah mendapatkan atau meraih bagian yang sangat besar. Allahu akbar. Tentunya bagian dari yang sangat besar dari anugerah dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayul ikhwah, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang paling utama adalah alhamdulillah ketika kita mendapatkan kesempatan untuk dapat meraih ilmu sebanyak-banyaknya, tentu saja dengan jalan talabul ilmi, dan alhamdulillah melalui online, ya, melalui TV dan radio Roja ini, Allahu Akbar, kita dengan kemudahan Allah dapat talabul ilm. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita berharap dan memohon kepada Allah ilmu yang manfaat. Ma'asyar muslimin, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, ya, kembali kita melanjutkan episode pembahasan kita, pembahasan subhanallah, tema-tema yang sangat primer, darurat, untuk kita bahas, untuk kita ketahui, untuk kita pahami, untuk menjadi perbendaharaan ilmu kita yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita. Sangat dibutuhkan untuk menggapai kebahagiaan dalam hidup kita. Ilmu yang berkaitan dengan asas, yang berhubungan dengan jiwa, hati, sanubari seorang hamba. Ilmu yang tidak pernah boleh salah. Jangan rusak retak pun tidak boleh. Yaitu ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Ilmu yang terkait dengan keimanan kepada Allah. Ilmu yang terkait dengan akidah, keyakinan kepada Allah. Ilmu yang merupakan puncak seluruh ilmu. A'laha qawlu la ilaha illallah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya yang paling tinggi menjulang adalah la ilaha illallah. Seorang hamba mengilmui bahwasanya tidak ada yang hak diibadahi, disembah, disandarkan segala urusan dan perkara kita kecuali Allah. Allah wahdahu la syarikalah. Yaitu Allah satu-satunya zat yang subhanallah menjadi sesembahan yang kita sembah. Tapi ma'asyar muslimin rahimakumullah, yang hal itu merupakan asas yang fundamental dalam agama kita dan kehidupan kita. Agama kita akan benar, agama kita akan diterima oleh Allah, akan tegak dengan kokohnya ketika perkara iman ini, perkara tauhid ini, perkara akidah ini menancap kuat seperti akar yang kokoh menancap di bumi. Sehingga batangnya begitu, dan batang dan cabangnya begitu kuat, yaitu menjulang ke langit. Sekaligus bahwasanya ini merupakan sumber kebahagiaan kita.
Ya, karena keimanan, ketauhidan, kekuatan keyakinan dengan Allah. Dan apa-apa yang harus kita yakini dari perkara-perkara yang wajib kita imani, ketika kuat ya terpatri dalam jiwa seorang hamba, semakin kuat akan semakin tersenyum. Hidupnya akan semakin baik. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang terbaik, yang tersuci, yang berada di tempat yang paling ya penting dalam tubuh kita, yaitu jiwa. Di dalam jiwa kita, hati kita. Sementara kata Nabi, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat sairul jasad. Ya, bahwa dalam jiwa, dalam jasad seseorang ada segumpal kecil dari bagian anggota tubuh yang kalau itu baik, kalau dia baik, bagus, suci, bersih, bercahaya, maka seluruh anggota badannya akan baik. Sebaliknya, jika dia buruk, maka seluruh anggota badannya akan buruk. Ala wahyal qalbu, itu adalah kalbu. Ya. Naam, itu adalah jiwa, hati. Walaupun sebagian tentunya menerjemahkan jantung ya. Naam. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah, pembahasan-pembahasan yang kita bahas dari kumpulan ya, pembahasan yang kita kumpulkan dalam kitab atau buku Hati yang Mentauhidkan Allah. Ini merupakan pembahasan-pembahasan yang sangat darurat untuk kita ketahui. Tadi sekali lagi, agar agama kita kuat, agar agama kita selamat, dan agar kita pun bahagia. Karena hakikat bahagia adalah dengan kekuatan iman ya kepada Allah. Ya, kekuatan akidah, kekuatan tauhid. Yang di situ ada kemudahan, ada keberkahan, ada kebahagiaan, ada senyuman. Ada lapang dada di setiap saat. Tuma'ninatul qalb, wansyirahus sadr, tenangnya dada dan lapangnya, tenangnya jiwa dan lapangnya dada. Asasnya adalah kekuatan iman, tauhid yang terpatri dalam hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan sore hari ini, ma'asyiral muslimin, kita masuk ke dalam bab yang ke-9. Ya. Naam. Dan barangkali para ikhwah yang ingin bukunya ya bisa menghubungi Roja. Kalaupun misalkan di Roja sudah tidak ada, bisa mungkin pihak Roja bisa menghubungi Al-Akh Supardi. Insyaallah masih banyak ya. Buku Hati yang Mentauhidkan Allah. Ya, ada 2 buku. Buku yang kedua, buku Lisan yang Menyekutukan Allah. Insyaallah masih ada ya. Taib asal muslimin kemawah. Bab yang ke-9, Allahu Akbar. Dengan tema hati yang hanya berharap kepada Allah. Allahu Akbar. Hati yang hanya berharap kepada Allah, yang menggantungkan segala harapannya, ya, yang dia sangat yakin segala sesuatu yang dia harapkan tidak bisa diserahkan dan digantungkan, ya, dan diharapkan datangnya manfaat apa yang dia harap, datangnya apa yang diharapkan baik, tercapainya apa yang diharapkan baik, datangnya manfaat atau tertolaknya madarat darinya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini subhanallah bagian besar dari keimanan. Bagian besar dan kuat dan sifat seorang mukmin yang merupakan bagian besar dari keimanannya adalah hatinya hanya bergantung kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah. Hanya meyakini bahwasanya ya tidak mungkin, dia meyakini bahwasanya tidak mungkin datang sesuatu yang manfaat atau tertolak darinya sesuatu yang madarat kecuali dengan izin Allah. Karena hanya di tangannya lah segala kebaikan, biyadikal khair. Ya. Biyadikal khair, hanya di tangan Allah segala kebaikan. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. A ilahun ma'allah.
Siapa yang dapat mengijabah doa orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat, memiliki kebutuhan yang sangat, dan membukakan keburukan dari kita, baik yang belum datang ataupun yang sudah datang. Ailahun ma'allah. Apakah ada ilah selain Allah yang mampu mengangkat keburukan itu dari kita atau menolak keburukan itu dari kita? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Seorang mukmin yakin 100% bahwa segala harapannya, baik dari harapan-harapan dunia, baik dari harapan-harapan dari urusan dunia, sampai akhir masalah sendal antum yang putus. Ya, min syi'as na'lik, kata Nabi. Hakikat yang mendatangkan sendal antum kembali, baik itu yang putusnya tersambung ataupun kembali antum bisa beli atau bisa datang yang baru, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi harapan-harapan yang besar yang lainnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Engkau adalah zat yang salam dan segala keselamatan hanya datang darimu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ya, Allahumma malikal mulk, wahai raja di raja, ya Allah. Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kerajaan kepada yang kau hendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan ketika seseorang sudah menduduki satu tahta kerajaan, Allah pun bisa copot satu saat. Ketika dikehendaki oleh Allah, tu'izzu man tasha, kau gagahkan siapa yang kau kehendaki, wa tudhillu man tasha, dan kau hidangkan siapa yang kau kehendaki. Semuanya dengan kehendak Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, roja. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Bukan roja radio roja ya. Ya. Kalau roja ya, radio Ahlussunnah wal Jamaah, Masya Allah. Barakallahu fi, di atas manhaj salaf, salafiyun. Naam. Namun yang dibahas oleh kita adalah roja. Dari kalimat roja yarju, menggantungkan harapan. Ya, menggantungkan harapan. Di sini kita bawakan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Lihat di halaman 130. Ya. Kata beliau, roja adalah keinginan seorang insan untuk mendapatkan ragbatul insani fi husuli al khair ajilan atau ajilah. Yaitu keinginan seorang manusia untuk mendapatkan sesuatu baik dalam jangka pendek atau dekat maupun jangka panjang. Bahkan yang panjang pun, jangka panjang diposisikan seperti sesuatu yang digapai dalam jangka pendek. Syekh Fauzan mengatakan, asal makna roja menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenanginya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Syekh Zaid Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau mengatakan roja adalah akhlak kaum mukmin. Jadi sifat roja, ya, yaitu menggantungkan harapan hanya kepada Allah, adalah sifat orang yang beriman, dan yang dimaksud dengannya adalah menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah. Ya, raja'u ma 'indallahi minal khair. Menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah, ya, berupa keutamaan, kebaikan, ihsan, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, dan kata beliau, roja haruslah diiringi dengan usaha menempuh sebab-sebab untuk menggapai tujuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini hidup, saya yakin Anda punya banyak harapan. Betul apa tidak? Ya. Ya. Tidak mungkin ada seseorang hidup tanpa harapan. Ya. Tentunya baik harapan dunia, Masya Allah, kita berharap sehat. Bukan begitu? Apalagi di masa COVID ini.
Kita berharap terjaga dari wabah. Betul? Nah, yang terpaparnya kita berharap segera sembuh. Ya. Naam, kita berharap Masya Allah ada keluasan rizki. Kita berharap keturunan-keturunan kita saleh dan salihah. Naam, kita berharap Masya Allah, ya, usaha-usaha dari urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah. Dan harapan-harapan yang lain. Ya, dari harapan-harapan dunia. Belum lagi kita seorang mukmin ada harapan-harapan agama dan harapan akhirat. Kita berharap ya Allah, semoga Allah senantiasa mengangkat derajat kita. Ya, kita berharap agar mendapatkan ampunan dosa. Kita berharap agar amal saleh kita ya berat adanya timbangannya dan diterima oleh Allah. Kita berharap subhanallah istiqamah di atas agama Allah. Kita berharap ampunan Allah. Kita berharap husnul khatimah. Dan kita berharap subhanallah dibebaskan oleh Allah dari adab jahannam, adab kubur. Kita berharap subhanallah kita menjadi penduduk surga Allah. Bertemu dan dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan-harapan. Baik harapan yang kecil maupun sampai harapan yang besar. Harapan dunia ataupun harapan akhirat, akhi. Maka seluruh harapan ini, akhi, hakikatnya tidak mungkin abadan dapat sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takdir Allah subhanahu, dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha mampu mendatangkan segala harapan kita. Di atas kebijakannya, di atas ilmunya, di atas keadilannya, di atas rahim dan rahmannya, di atas ketidakpernah-salahannya, ilmunya. Dan kita subhanallah tenang, karena yang menentukan datang dan tidak datangnya segala harapan kita, zat yang tidak pernah menzalimi kita. Zat yang na'udzubillah jauh dari kebodohan. Zat yang menentukan segala sesuatu di atas ilmu. Zat yang tidak pernah salah. Sementara dia sangat rahim, sangat rahman. Dan tentunya tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan itu atau tertolak keburukan itu dari kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik dari urusan-urusan dunia tadi, urusan rezeki antum, akhi, subhanallah, gantungkan kepada Allah. Gantungkan harapannya kepada Allah. Ya, urusan rezeki antum, urusan anak antum, keturunan antum, keluarga antum. Ya, dari urusan-urusan dunia antum, termasuk juga adalah urusan-urusan agama dan akhirat kita. Gantungkan kepada Allah. Ya, karena segalanya akan sampai kepada kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Masya Allah, ya, ketika kita punya harapan lalu kita gantungkan kepada Allah, maka kita akan tenang. Ya, kita akan tenang. Kenapa? Ya, karena ketika datangnya, alhamdulillah, kita yakini datangnya itu dari Allah. Apa yang kita harapkan? Dan ketika tidak kita gapai dan kita capai apa yang kita harapkan, alhamdulillah. Ala kulli hal qadar Allah. Ya. Kita memuji Allah di atas setiap keadaan dan kita katakan qadar Allah. Ya. Baik tidak ada datangnya manfaat atau tidak tertolaknya madarat. Setelah kita gantungkan, alhamdulillah. Yang menentukannya adalah zat yang tidak pernah salah, yang tidak pernah zalim, yang sangat adil. Sementara dia Rahmanur Rahim. Maka kita berbaik sangka dengan Allah seorang mukmin. Maka ma'asyar muslimin. Namun ketahuilah bahwa kekuatan harapan seorang mukmin, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin dekat datang pertolongan Allah kepadanya. Nah, ini penting dicamkan. Kalau antum gantungkan harapan sekuat-kuatnya kepada Allah, ya,
dari apa yang antum inginkan, baik datangnya manfaat atau tertolaknya madarat, semakin kuat harapan itu digantungkan kepada Allah, antum serahkan kepada Allah, akan semakin kuat datangnya pertolongan Allah. Karena Allah menjamin, ya. Nah, Allah menjamin secara umum orang-orang yang berharap kepada Allah, orang-orang yang berdoa kepada Allah, orang-orang yang meminta kepada Allah, orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Subhanallah. Siapa yang menyadarkan dirinya, tentunya salah satunya dalam urusan harapan-harapan yang dia inginkan. Ya, baik harapan dunia maupun harapan datangnya kebaikan atau tertolaknya keburukan, Allah pasti mencukupinya. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya rahimakumullah. Kalau ada seseorang yang menjanjikan kita pertolongan dari bangsa manusia, dan dia mampu, dan dia kaya, dan dia kuat, begitu tenangnya kita. Bagaimana kalau yang menjanjikan kita Allah, yang dia lebih kuat, lebih mampu, an-nafi wad-dar, ya, kullu amliku lakum nafan illa wala darran illa ma syaa Allah, yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari kita hanyalah Allah, di atas segala kekayaannya, di atas segala kekuatannya, di atas segala keluasan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka itulah bagian dari kekuatan iman. Makanya seorang beriman, seorang mukmin itu santai hidupnya. Santai, setiap keadaan dia gantungkan kepada Allah. Ketika baiknya alhamdulillah, ketika buruknya senyum. Ya, dia yakin bahwasanya yang mendatangkan manfaat atau yang menolak kemudaratan darinya hanyalah Allah, yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka begitulah syiarnya ikhwan, subhanallah, ya. Hati seorang mukmin senantiasa bersambung dengan Allah. Tayyib. Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana gagahnya, hebatnya, kuatnya harapan seorang mukmin kepada Allah. Ya. Lihat dalam surat Al-Isra ayat 57, Allah katakan ulaikal ladzina yad'un, mereka yang kalian seru. Ayat ini sebetulnya tentang, kata ulama, jin-jin yang dahulu disembah sementara jinnya menyembah Allah. Karena wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Ada sebagian dari bangsa manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin. Na'udzubillah, ya. Sampai hari ini ada kelompok yang mereka na'udzubillah mintanya kepada jin, kepada syaitan, kepada iblis. Dan mereka menjadi wali-wali syaitan. Siapa di antaranya? Yang paling nampak adalah 3. Tukang sihir, paranormal, dan dukun. Ya. Yang mereka suka nyambat-nyambat jin. Ya. Naam, dan meminta pertolongan kepada jin. Na'udzubillah. Nah, diceritakan bahwasanya, ya, kata ulaika alladzina yad'un, mereka yang disembah selain Allah. Maksudnya di sini jin-jin yang tadinya jin-jin yang disembah, padahal jin itu adalah mereka masuk Islam atau mereka adalah muslim yang saleh. Mereka sendiri yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari, ya, sebab kedekatan mereka kepada Allah. Mereka sendiri mendekatkan diri kepada Allah. Al-wasilah di sini bermakna al-qurbah. Ya, mereka berusaha senantiasa dekat dengan Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ayyuhum aqrab. Mereka berlomba siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Lalu wa yarjuna rahmatah, dan mereka senantiasa berharap. Ya, mereka berharap, yarjuna rahmatahu, mereka senantiasa berharap dengan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, mereka sendiri sangat takut dengan adab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, karena, ya, na'am, adab Allah
harus dan betul-betul harus kita takuti. Taib ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya. Naam, dalam ayat yang lain lihat dalam surat Az-Zumar, lihat di halaman 132. Amman huwa qanitun ana'al-lail. Apakah sama mereka, kata Allah, dengan orang-orang yang sudah qanit? Qanit secara umum yaitu tunduk dan taat kepada Allah, secara khusus yaitu berdiri tegak ana'al-lail. Ya, di pertengahan malam. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang bangun malam. Orang-orang yang menyempatkan tahajud setelah tidurnya. Ya, Masya Allah, bangun bangkit di waktu malam, di tengah kenikmatan tidurnya, lelap tidurnya, di keheningan malam. Apakah sama mereka dengan orang-orang yang senantiasa bangun di waktu malam, sajidan wa qa'ima, seraya mereka pun sujud dan berdiri, yaitu salat malam. Lalu kata Allah, yahdarul akhirah, mereka takut dengan negeri akhirat. Maksudnya takut dengan adab-adab yang ada di negeri akhirat, dengan adab jahannam, dengan adab kubur, dengan huru-hara yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Wa yarju rahmata rabbik, dan mereka berharap kuat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Mereka lah orang beriman. Belum tadi dalam ayat yang pertama dari bangsa jin. Ya, yang mereka Masya Allah. Jadi antum tahu ya, jin juga ada juga, wa anna minal muslimun wa minal qasitun, kan dalam surat Al-Jin. Di antara kami ada yang muslim, ada yang kafir. Naam, ayat yang kedua Az-Zumar ada dari bangsa manusia yang mereka memiliki ketaatan yang lebih, yaitu dengan mereka bangun malam. Nah, di sini juga saya ingin menggarisbawahi para muslimin, para ikhwan, kaum muslimin, ya, usahakan di antara kebiasaan antum bangun malam, akhir. Ya, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail, kata Nabi. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin ada pada bangun malamnya. Naam, dan di antara apa yang membuat mereka menyebabkan bangun malam, Allah katakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, mereka telah menjauhkan lambungnya dari tempat-tempat tidur mereka, lalu seraya mereka berdoa, berharap, meminta kepada Allah penuh dengan apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, penuh rasa takut dan tamak dengan rahmat Allah. Lalu di sini disebutkan wa yarju rahmata rabbih, dan mereka berharap rahmat Allah. Dan mereka hanya berharap kepada Allah. Ikhwani fillah azakum. Ya. Nah, di sini jadi harus disambungkan kuat, akhi, antara hati kita dengan Allah. Dalam urusan datangnya manfaat, apapun manfaat. Baik manfaat dunia, urusan dunia, dari rizki, dari kesehatan, dari anak, dari keturunan, dari istri, dari keluasan rizki, ataupun manfaat agama dan akhirat, dari ampunan dosa, dari pengangkatan derajat, dari pahala diterimanya amal soleh, ya, kemudian dari husnul khatimah, dari kita dibebaskan dari adab-adab Allah, dari surga. Maka akhi, jangan pernah ada benang pemisah antara hati kita dengan Allah. Di atas keyakinan dan kekuatan iman kita bahwasanya datangnya segala sesuatu itu kepada kita hanya dari Allah. Baik. Nah ini, yang harus kita kuatkan. Hati kita nyambung hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Namun ma'asyal muslimin rahimakumullah, tentunya pengharapan itu Allah Subhanahu wa taala dalam urusan perkara dunia kita, ya, juga ada sisi yang harus kita tempuh. Dalam kita berharap kepada Allah ada sisi yang kita tempuh. Apa tuh akhi? Yaitu badlul asbab. Harus yaitu di sisi lain kita mengambil sebab. Makanya tadi kata Syekh Zaid, ya, bahwasanya kata beliau raja haruslah diiringi dengan usaha, menempuh sebab-sebab untuk mencapai tujuan.
Ar-raja la budda ma'ahu min badril asbab. Ya. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan itu adalah sesuatu yang sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala rendengkan datangnya sesuatu dengan sebab, walaupun hakikatnya Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ini penting. Contoh tadi, antum berharap apa, akhi? Terhindar ya dari COVID. Dari gimana? Ya sudah, kemana aja keliling. Nggak usahlah pakai masker, jaga jarak, iya kan? Nah, nggak usah vaksin apa-apa. Lah ya Syekh. Ya, lalu ketika terpapar, kita yakin bahwasanya wa idza miritu fahuwa yashfin. Apabila kita sakit tidak ada yang mampu menyembuhkannya, Allah. Tapi ingat, Allah yang mengatakan seperti itu, tadawa ibadallah. Melalui lisan Rasulnya mengatakan, tadawa, berobatlah. Wahai hamba-hamba Allah, fa innahu lam yanzilu da'an illa wa anzala ma'ahu syifa. Nah kan? Allah sendiri yang juga memerintahkan kita mengambil sebab. Dan ini sunatullah, akhi. Dalam urusan dunia ya, kita bicara urusan dunia dulu. Apalagi contoh, akhi. Contoh antum pengen dapat uang, bener nggak? Gimana, akhi? Antum nunggu di kamar, nunggu wangsit gitu, nunggu hujan emas dari langit. Lah. Allah katakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kalau kalian sudah usai melakukan salat, fantashiru fil ard. Bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah cari keutamaan Allah, rizki Allah. Makanya Allah sangat suka orang-orang yang bergerak untuk mencari keutamaan Allah. Ya, yang satu berbisnis, betul? Berdagang, tijarah, Masya Allah. Makanya Allah memujikan orang-orang bisnis. Allah katakan, rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki yang bisnis dan perniagaan mereka tidak merupakan mereka dari jalan Allah, dari mengingat Allah. Allah memuji para pembisnis. Ayo, ada yang mungkin menjadi guru, ya, ada yang apalagi bekerja di pabrik dan seterusnya. Nah, akhi, Allah perintahkan kita gantungkan harapan, dan Allah perintahkan, ada dua perintah. Dua perintah, ingat. Perintah untuk menggantungkan harapan hakikatnya kepada Allah, dan perintah untuk mengambil sebab. Dua-duanya perintah Allah. Naam, ma'asyal muslimin, dan itu bagian daripada roja, sebagaimana juga bagian daripada tawakal. Jadi tawakal itu ada tawakal, ada tawakul. Yang benar tawakal, betul-betul menguatkan, menyandarkan segala urusan kepada Allah ma'abadril asbab. Sebagaimana kata Nabi, tawakalnya burung. Gimana, akhi, burung, akhi? Kata Nabi, kalau anakum tatawakkalun, kalau kalian menyandarkan, betul-betul menyandarkan tawakal, segala harapan kepada Allah, maka akan kami berikan rizki sebagaimana burung, kata Nabi. Gimana tawakal burung, akhi? Disangkarnya, lah, kata Nabi, tagdu. Dia pagi-pagi berangkat dari sangkarnya. Tagdu himasan. Ya, dalam keadaan perutnya kosong. Wa taruhu bitanan, sore-sore sudah kembali perutnya penuh. Ketika pulang ke sangkarnya. Tawakal burungnya, bukan tawakal di sangkar. Silakan, antum mau apa lagi? Mau punya anak, ya? Taib, mau berilmu, dan seterusnya, harapan-harapan dari harapan dunia kita. Naam, maka akhi, naam, kita pun diperintahkan untuk mengambil sebab. Namun perhatikan, ya, jangan sampai kita menggantungkan diri kepada sebab. Waduh, karena ya, sebab itu hanya sekedar wasilah. Ya, bukan hakikat datangnya sesuatu yang kita harapkan. Ya, yang hakikat yang mendatangkan harapan, yang maha kuat, yang mampu mendatangkan segala harapan kita, Allah.
Adapun sebab itu merupakan wasilah yang Allah pun perintahkan untuk mengambil sebab untuk menggapai apa yang kita harapkan. Maka jangan antum bergantungnya kepada sebab. Kenapa? Pertama, tidak manfaat. Yang kedua, subhanallah, menggantungkan diri kepada sebab itu bagian daripada kesyirikan. Antum meyakini sebab itulah yang mendatangkan manfaat dan madaratlah. Sehingga di antara syirik kata para ulama, seseorang mengatakan laulal battu bitbattu ladakhalat sarik. Kalau tidak ada bebek angsa tadi, ya niscaya pencuri akan masuk. Atau sebagian kita mau, aduh kalau nggak ada bodrek tadi malam, aduh gimana? Istri anak tadi malam kalau nggak ke dokter, udah lewat sudah. Ya, masa supir tadi kalau tidak cerdas sudah tabrakan sudah. Ya pilot tadi kalau tidak piawai udah nguncep sudah. Lah ya Syekh, tidak boleh. Kita katakan dengan izin Allah, alhamdulillah, masya Allah tadi malam dengan izin Allah, ana minum obat, alhamdulillah. Dengan sebab ana minum obat, hati-hati. Ya, ya'rifuna ni'matallah, mereka mengenal nikmat-nikmat Allah, summa yunkirunaha, lalu mereka mengingkarinya. Dengan apa? Dengan nisbatu ya an-ni'am ila ghairillah, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya. Nah, hati-hati ya, kadang-kadang kita ini lupa. Seakan-akan ini bukan apa? Obatnya. Seakan-akan ini menyelamatkan rumah antum, hakikatnya siapa? Satpam antum. Wallahi sejuta satpam antum pasang di rumah antum, kata Allah, rampok itu masuk. Ya, maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, gantungkan. Kita, gantungkan, kita lakukan sebabnya, lalu datang dan tidaknya apa yang kita inginkan serahkan sama Allah. Kenapa? Karena kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa dengan sesuatu yang hilang dari kalian. Ya, kita tidak marah, tidak keluh kesah, bahkan nyalahkan ini dan nyalahkan itu. La. Karena hakikatnya tidak datang apa yang kita harapkan, qadarullah. Wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kalian tidak sombong, tidak adigung, tidak terlalu berbangga dan bahagia dengan apa yang datang kepada kalian. Karena hakikatnya datang kepada kalian dari apa yang kita harapkan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhi fillah. Naam. Gantungkan harapan kita kepada Allah. Apalagi ini di masa sekarang. Ya Allah, ikhwan, ya. Sudah berapa tahun nih? 2 tahun ya saja? Covid. Ya Allah, ya, Covid. Ya. Yang dampaknya luar biasa, akhi. Kepada kesehatan, kepada jiwa, bahkan kepada ekonomi, baik secara individu, keluarga, atau bangsa. Ya. Maka seorang mukmin tersenyum. Di atas keyakinan kuatnya bahwasanya mendatangkan bala wabah Covid di hari ini hanyalah Allah. Dan tidak akan ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Dan dengan kehendak Allah, lalu subhanallah, akhi, yang terpapar, yang tidak, kemudian ekonomi maju dan mundur, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkan kepada Allah. Ya Allah, aku tenang dengan segala ketetapan-Mu ya Allah. Ya Allah, aku tenang dengan keluasan dan kesempitan yang datang dariku ya Allah. Aku berbaik sangka denganmu ya Allah. Aku yakin bahwasanya kau tidak akan pernah mendolimimu ya Allah. Keputusan-keputusan ini di atas rahman dan rahimmu ya Allah. Dan kau tidak akan pernah salah ya Allah. Dan kau mengharamkan zalim atas dirimu ya Allah. Semakin kuat roja kita, semakin kuat tawakal kita, semakin kuat yakin kita dengan Allah, kitanya tenang, pertolongannya akan datang. Betul? Nah. Namun tentunya ini semuanya tetap kita sandingkan dengan sebab, mencari sebab. Ya, sebab-sebab untuk keluar dari wabah, silakan, dan seterusnya. Nah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Dalam urusan agama, ya, dalam urusan agama dan akhirat. Urusan agama contoh apa? Pengen diampuni dosa. Betul? Ingin diangkat derajat. Ingin kita
ditetapkan di atas iman dan Islam, istiqamah. Ya, ingin amal soleh kita diterima oleh Allah, menjadi pemberat amalan kita nanti timbangan amal di hari kiamat. Ingin kita husnul khatimah. Ingin kita Masya Allah mendapatkan yaitu surga Allah dan taman surga di alam barzakh. Dan kita takut dengan azab-azab Allah, dengan segala bentuk azab baik dunia dan akhiratnya. Akhi, na'am, itu juga hanya di tangan Allah. Gantungkan kepada Allah. Tapi tentunya ada sebabnya. Tentunya ada sebabnya. Apa sebabnya? Lihat akhi. Dalam surat Al-Kahfi di akhir, sering kita baca ya, dari Jumat ya. Ingat bahwasanya di antara sunnah yang kita baca secara khusus dari Jumat surat apa? Al-Kahfi. Lihat di akhir, Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap bisa bertemu dengan Allah, dengan pertemuan yang indah, bahkan bisa melihat wajah Allah yang merupakan nikmat terdahsyat, nikmat tertinggi, nikmat teragung dan utama yang Allah anugerahkan kepada kita. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah? Dan siapa yang kita tidak berharap bertemu dengan Allah? Karena bertemu dengan Allah berarti di mana? Di surga. Lalu kita melihat wajah Allah di sana. Itu kita ingin masuk surga, bertemu dengan Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ila wajhikal karim, begitu kata Nabi. Allah, anugerahkanlah aku mendapatkan kelezatan dapat melihat wajahmu yang mulia. Nikmat yang melupakan seluruh nikmat akhir, nikmat surga ketika kita melihat wajah Allah dan kita dijanjikan bisa melihat wajah Allah. Naam, maka kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang berharap dapat bertemu dengan Allah, maka falyamal amalan salihah. Maka hendaknya dia seorang hamba tersebut semangat beramal saleh. Melakukan amalan-amalan saleh. Baik dari sisi pelaksanaan, itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, baik yang wajib-wajib, begitu juga dia semangat ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Penuh ikhlas dan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian juga dia pun beramal saleh dengan meninggalkan larangan Allah. Karena amalan saleh dikatakan amalan juga baik sifatnya melaksanakan atau meninggalkan. Meninggalkan apa yang dibenci, yang tidak disukai, yang diharamkan oleh Allah. Ya. Na'am ma'asal muslimin, baik yang sifatnya haram jelas ataupun mungkin na'am dari hal-hal yang Allah benci, yang syubhat, yang makruh. Allahu Akbar. Sehingga tidak ada kesalahan pada kehidupan kita terhadap Allah. Lalu kata Allah, wala yusyrik. Dan syarat yang kedua, sebab yang kedua, tidak cukup beramal soleh, akhi. Kata Allah, dan tidak menyekutukan Allah. Tidak menjadikan bagi Allah tandingan. Tidak menduakan Allah. Tidak mempertuhankan zat-zat selain Allah. Ya. Dengan tunduk kepadanya, dengan ruku kepadanya, dengan sujud kepadanya, dengan menyambat-nyambat namanya, dengan menggantungkan harapan kepada selain Allah yang dia yakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat selain Allah, dengan menyembelih untuk selain Allah, ya, dengan bersumpah dengan nama selain Allah, maka ma'asyar muslimin, harapan-harapan itu juga harus ya disertai dengan sebab anta beramal saleh dan anta pun dan antum pun meninggalkan kesyirikan. Karena harapan-harapan itu akan nihil, nol, kalau dibarengi dengan kesyirikan. Ya, ada orang yang berharap dapat ampunan, ada orang berharap dapat pahala, ya. Tapi subhanallah dia pun lakukan kesyirikan. Lah ya Syekh. Ya, tidak mungkin akhi. Ya, akan batal. Karena Allah mensyaratkan harapan-harapan kita dari harapan agama dan harapan akhirat
Syaratnya dengan kegigihan kita beramal soleh dan zero syirik. Nol syirik. Karena Allah katakan, ya, lihat dalam surat ya akhi, yaitu Al-Maidah ayat 72 di halaman 134, innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, ya, siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Haram baginya surga. Kalau, ya, dosa yang antum lakukan dosa syirik, wa ma'wahun nar, dan tempat akhir kesudahannya dan neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan mereka telah melakukan kezaliman dan orang zalim tidak akan ditolong oleh Allah. Dan zalim di atas seluruh zalim adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Maka di sini berarti akhi apa? Ya berarti di sini ada pembatal harapan. Pembatal roja. Di antara pembatal roja, harapan kita akan sirna. Baik harapan dunia maupun harapan akhirat. Agama dan akhirat. Yaitu apa? Kita bertawakal kepada sebab. Ya, bertawakal kepada sebab. Berharap penuhnya kepada sebab. Ya, sebab yang lemah. Antum bertawakal dalam urusan dunia. Contoh antum, ya, ibu-ibu hanya bertawakal kepada suaminya. Aduh, kalau suami saya tidak ada bagaimana? Emang nggak ada yang pemilik suami apa? Hah? Seorang bekerja hanya bertawakal kepada bosnya. Waduh, kalau saya dipecat bagaimana? Stres. Subhanallah. Memang tidak ada pemilik, ya, yang hakiki untuk pekerjaan antum atau usaha antum apa tidak? Ya, na'am asal muslimin, seorang yang sakit tawakalnya dengan masya Allah dokter yang spesialis dengan obat yang mujarab. Lah ya Syekh, itu akan yaitu membatalkan, ya, dan itu akan mengurangi kekuatan pertolongan Allah kepada kita. Dan itu juga termasuk kesyirikan. Ya. Makanya akhi, 6 tadi, ya, di antara kesyirikan kita bertawakal dengan sebab. Bersandar dengan sebab. Baik, itu dalam urusan dunia akhi. Dan sangat lemah akhi. Antum bersandar dengan sebab, ya, na'am seperti antum bersandar dengan sarang raba-raba. Lemah. Ya. Karena tidak akan ada yang, karena hakikatnya tidak akan ada yang dapat mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah. Kita ini hanya punya rencana. Contoh ikhwan, ada orang masya Allah akan mendapatkan tender. Ya, satu usaha yang besar. Akhi subhanallah, sudah disetujui tendernya, bahkan sudah tanda tangan perjanjian dan seterusnya. Apakah mungkin? Ya. Apa yang akan dia eksekusi setelahnya betul-betul terjadi? Wallahi demi Allah banyak kejadian. Maaf ya, kita banyak cerita dengan COVID ini. Ada orang sudah punya rencana ini, rencana itu, buka usaha ini, buka usaha itu. Ya, program ini, progres itu, dan seterusnya. Habis. Sudah siap matang. Bahkan antum tahu ya cerita teman-teman kita yang umroh akhir. Ya, saya saja subhanallah tinggal 5 hari lagi berangkat umroh. Dengan jamaah yang sudah kita siapkan, cekir. Setelah itu turun COVID, ditutup Saudi Arabia. Betul? Sudah kita mungkin, ya, para pelaku umrohnya sudah apa? Sudah menghitung untung rugi itu ikhwan. Tinggal berangkat saja. Bahkan sebagian sudah ada yang nyampe ke Jeddah. Naam, sudah ada yang nyampe bahkan ke kota Madinah. Tinggal berangkat menuju Makkahul Mukarramah. Sekarang. Ya, lihat. Sebab-sebabnya sudah dilakukan dengan sempurna. Tapi tetap kita katakan hakikat yang menjadikan atau tidak menjadikan Allah. Sehingga ketika terjadi pun apa yang kita harapkan, jangan anda terlalu bangga. Likairat la tafrahu alama wa la tafrahu bima atakum. Jangan terlalu bangga, terlalu gagah, apalagi mengandalkan diri. Aku kan cerdas, kita mampu melakukan ini, kita itu dan seterusnya. Lah ya Syekh, Allah.
Wala tayasu likai la ta'sau ala ma fatakum, dan kalian jangan terlalu pilu dan bersedih dan putus asa dengan apa-apa yang tidak terjadi pada kalian. Katakan qadarullah sehingga kita tenang dan semakin yakin ya dengan Allah, akan semakin di balik itu ada hikmah-hikmah besar. Walaupun yang turun kepada kita adalah yaitu sesuatu yang kita tidak inginkan. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ini semuanya. Nah, apalagi sekali lagi ya, harapan itu harapan agama, ada harapan akhirat. Maka penghalang terbesarnya adalah kesyirikan. Ya, penghalang terbesarnya adalah kesyirikan. Maka Masya Allah, ampunan yang antum harapkan tidak akan antum dapatkan kalau antum masih melakukan kesyirikan. Pengangkatan derajat di dunia dan akhirat mustahil antum akan dapatkan kalau antum melakukan kesyirikan. Ya, pahala yang besar yang antum dapat inginkan dengan beramal, dengan melakukan amalan-amalan saleh, tidak akan antum bisa dapatkan kalau antum sertai dengan kesyirikan. Ampunan dosa, husnul khatimah yang kita dambakan tidak akan datang kepada antum kalau antum melakukan kesyirikan. Ya? Apalagi apa yang dijanjikan oleh Allah dari kebahagiaan akhirat, alam barzakh yang menjadi taman surga, negeri akhirat yang kita dambakan, pertemuan dengan Allah yang kita inginkan, tidak akan dapat kita gapai kalau kita lakukan kesyirikan. Maka tadi sebabnya ikhwan, ya, beramal saleh, yes, dengan sungguh-sungguh melakukan ketaatan yang wajib-wajib ditambah yang sunnah, yang haram-haram kita tinggalkan ditambah dengan yang juga dibenci dan makruh dan syubhat di sisi Allah. Dan kita pun jauh dari kesyirikan. Makanya hati-hati ikhwan. Ya, hati-hati. Jangan sampai ada satu titik noda pun kesyirikan dalam hati kita. Baik syirik kecil. Oh, ini syirik kecil nih, ya Allah, saya dan Anda jangan pernah merasa aman, akhi. Apa contoh syirik kecil Ustaz Supardi? Ya. Ya Allah, ya, ingin dipuji, riya, ujub, mungkin di situ ada kesombongan, bangga, merasa aku dan aku, ya. Atau sekedar dari urusan dunia yang dia inginkan. Ya Allah, ya, hati-hati ikhwan. Tipis sekali. Ya, harapan-harapan kita sirna ketika syirik menjumpai kita. Apalagi syirik besar. Ya. Contoh syirik besar yang paling pertama dan besar dan banyak dilakukan adalah kesyirikan yang terjadi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apa tuh? Itu mereka gulu, bersikap berlebihan, melampaui batas. Sikap kultus yang berlebihan kepada orang-orang saleh dengan meyakini bahwasanya mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Akhirnya ketika mereka sudah wafat, orang-orang saleh tersebut, na'udzubillah min dzalik, dijadikan mereka sebagai mediasi, perantara, wasithah untuk mereka berdoa kepada Allah. Haula'i syufa'auna indallah, mereka lah pemberi syafaat kami, penyambung doa kami kepada Allah. Mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ilallahi zulfa, hanya saja kami jadikan mereka sebagai pendekat kami kepada Allah. Ada keyakinan orang-orang soleh tersebut dapat mendatangkan manfaat atau menolak madat dari kita, ya, dari orang-orang soleh yang sudah wafat dari kita, di tengah kita. Apalagi sampai menyambat-nyambat mereka, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Wali Fulan, misalkan Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Ini syirik yang pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh, dan gara-gara syirik itu Allah turunkan Rasul pertama. Hati-hati. Makanya kita ini, akhi, bukan melarang seseorang ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Kata Nabi, zurul kubur, ziarahilah oleh kalian kuburan, fa innahu yudzakirukumul akhirah. Karena dapat mengingatkan kalian dari negeri akhirat. Namun subhanallah akhi, ketahuilah bahwasanya Nabi pernah larang dahulu para sahabat di awal Islamnya ziarah kubur
Kenapa? Karena masih lemahnya iman mereka. Nabi khawatirkan mereka melakukan ziarah kubur sebagaimana yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelum mereka, bukan sekedar mengingat kematian atau mendoakan yang mayit, tapi ada harapan-harapan yang diinginkan dari ziarah kuburnya. Dan itu ya Allah ya terkadang kita dapatkan di hari ini. Orang-orang mau apa-apa ke kuburan, mau pilkada ke kuburan dulu. Ya, mau buka usaha ke kuburan, beli mobil supaya selamat bawa ke kuburan dulu. Musibah. Mau nyunatin anak ke kuburan dulu, mau kawinan ke kuburan dulu. Musibah. Ya, bahkan tidak tanggung-tanggung, sewa mobil. Ya, berlama-lama berbis-bis, berhari-hari datang ke kuburan, nangis di sana, mencurahkan segala harapan. Ya Allah ya. Dulu kita masih kecil suka diajak ya ke kuburan. Orang-orang tertentu, orang yang dianggap soleh, dikultuskan, dikeramatkan. Lalu datang ke kuburan, di situ ada petugas muzawir namanya. Ya, yang mengantar ziarah. Lalu dilakukanlah ritual ziarah, yang ritual itu pun subhanallah perlu dipertanyakan dari sisi sunnah. Duduk bersama, baca ini, baca itu, baca surat ini, baca dzikir itu. Wallah alam. Dari mana wallah alam. Karena ziarah kubur Nabi, Nabi hanya mengucapkan salam. Assalamualaikum ahla diyar, dar qaum mu'minin, minal mu'minina wal muslimin. Antum lana sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Yaghfirullahu lana wa lakum wa as'alullah lana wa kumul afiyah. Atau seputar itu beberapa rapot datang dari Nabi SAW. Nabi cukup mengucapkan, enggak ada Al-Baqarah, enggak ada. Atau dikir-dikir ini 100 kali, berapa kali, atau baca Quran di atasnya. Lalu, akhi subhanallah. Ya, setelah ziarah kubur ditanya. Ya, gitu. Tanyanya apa? Badai naon cenah ka dia? Oh yang naon ka dia? Ai niat naon cenah ka dia? Ada apa ke sini? Ada niat apa ke sini? Ada tujuan apa ke sini? Itu ditanya, itu dengan telinga saya dengar. Lalu yang satu, oh iya ini suami saya, sedang usahanya sedang tidak lancar. Oh ini anak saya, putri saya belum dapat jodoh. Oh ini ibu saya mau buka usaha. Oh ini saya beli mobil baru supaya selamat. Innalillahi. Sampaikan kepada syekh. Bahkan wallahi akhi, telinga ana dulu sering atau pernah mendengar di sisi kuburan orang teriak, Allah ya syekh agisna, ya syekh agisna. Ya syekh tolong saya ya syekh. Innalillah. Wa man adall, kata Allah. Siapa yang paling sesat mimman yad'u min dunillah. Dari orang-orang yang suka berdoa, menyambat-nyambat, meminta kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang tidak akan dapat memberikan ijabah sampai kiamat. Pasti ini syirik besar yang paling banyak ikhwan di hari ini. Syirkul kubur. Gulu kepada salihin. Mencampakkan harapan-harapan kepada selain Allah. Kepada orang-orang saleh yang sudah wafat. Ini awas hati-hati ya. Ya. Maka ma'asal muslimin, kemudian syirik-syirik yang lain, menyembelih untuk selain Allah. Ya. Naam, datang ke duku, datang ke paranormal, tanya nasib. Lalu nanti digantungkan dengan, disubungkan dengan bintang-bintang tertentu. Virgo, Leo, dan seterusnya. Ya. Naam, ma'asal muslimin, banyak sekali syirik-syirik. Hati-hati ya. Ini akan menghancurkan. Kenapa? Karena apa? Karena roja. Kekuatan roja, kekuatan harapan, di situ ada ketundukan, di situ ada penghinaan diri. Iyalah, contoh ya dalam urusan dunia, saya berharap kepada seseorang misalkan. Pasti, ya, ketika kita memiliki kekuatan harapan kepada seseorang, ada ketundukan, ada kehinaan. Maka ketika kita gantungkan harapan itu kepada selain Allah, berarti di situ ada ketundukan dan penghinaan diri kepada selain Allah. Dan itu tidak boleh. Makanya tidak boleh kita gantungkan harapan kepada selain Allah, itu bagian dari kesyirikan. Ikhwani fillah, bukan berarti juga di sini harapan-harapan yang sifatnya sebab ya. Ya, ana berharap ya setelah berobat ini ada sehat. Itu tidak ya, itu tidak termasuk ya. Ana berharap, masya Allah dengan menikah ini ana dapat anak. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Konteknya bukan konteks roja yang menggantungkan, tapi yaitu berharap
sebab-sebab ini mendapatkan kemudahan dari Allah. Makanya sangat bagus ya kalau juga disambungkan kalimatnya dengan nama Allah. Ana berharap ya dengan usaha ini Allah meluaskan rezeki ana. Nah, itu yang bagus. Ana berharap dengan minum obat ini ya semoga Allah memberikan aku kesembuhan. Ya. Ana berharap ya dengan A dan B dan C ini ya dengan vaksin ini ana terhindar dari ya Allah memberikan aku penjagaan dari Covid misalkan. Maka itu insya Allah bukan termasuk yang dikoreksi. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, ya intinya bahwa ya na'am segala harapan akhi, tumpuan segala harapan kita hanya kepada Allah. Gantungkan kepada Allah dengan keyakinan kuat bahwasanya tidak akan ada yang dapat mendatangkan manfaat dan tidak akan ada yang mampu menghilangkan madarat dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Itu barangkali akhi yang bisa disampaikan. Semoga semakin memperkuat iman kita kepada Allah, semakin memperkuat hubungan kita dengan Allah, semakin memperkuat sambungan hati kita urusnya dalam rangka datangnya segala apa yang kita harapkan dan tertolaknya segala apa yang kita tidak inginkan, yaitu dari Allah dan hanya kepada Allah. Naam, sehingga kita tenang di setiap keadaan. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Fakhruddin Nu'man yang telah memberikan penjelasan dan juga syarah dari tema yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini, yaitu hati yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Radio Roja dan pemerhati Roja TV, kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya dalam sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan kita akan berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Baik, kita sapa penanya yang pertama. Halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Johan. Umu Johan di mana? Citayam. Citayam, baik. Silakan, Umu Johan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mohon penjelasannya untuk masalah subhat. Jadi begini Ustadz, suami saya itu bekerja di salah satu kantor yang peroleh pendapatannya itu ada yang dari yang halal dan tidak halal. Salah satu yang halalnya perusahaan itu bergerak di bidang pengiriman barang seperti gitu, atau juga punya bengkel dan punya toko. Tapi di lain pihak ada juga rezeki yang menurut saya itu berhubungan dengan mencari rezeki dari pihak yang bergerak di bidang riba. Jadi sebaiknya gimana ya Ustadz? Saya juga bingung gitu. Mohon penjelasannya. Baik, Umu Johan, kita akan simak jawabannya. Jazakallahu khair pertanyaannya. Iya, makasih. Afwan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz pertanyaan Ibu Johan? Baik. Tafadhol, silakan. Barakallahu. Nah, secara singkat saja bahwa ketika keumuman ya usaha Anda bergerak di bidang yang halal, keumuman ya. Naam, bergerak di bidang halal. Contoh tadi misalkan ya, pengiriman barang, kemudian dan lain sebagainya, bergerak di bidang halal. Yang pokoknya ada urusan-urusan halal. Lalu terkontaminasi sebagian dari urusannya, ada urusan-urusan yang kita anggap syubhat. Tadi misalkan berinteraksi dengan riba dan seterusnya. Maka wallahu alam, tentunya kalau kita katakan ingin bersih 100%, ya kita tidak berhubungan dengan itu, ya, dan dengan usaha itu. Kita cari yang lebih baik, yang lebih bersih. Tentunya itu dari sisi kalau yang lebih utama. Namun apa yang sedang berjalan, insya Allah bila keumumannya halal, ya insya Allah halal bagi kita. Hanya saja barangkali, ya, dan pendapatan kita pun halal insya Allah. Bila keumuman tadi, ya, bahkan usahanya memang betul-betul di bidang yang halal, ya, baik jasa maupun barang. Namun tadi itu ketika ada terkontaminasi dari sisi tertentu, ya, hal yang dianggap syubhat dan seterusnya,
Maka wallahu alam barangkali untuk membersihkannya, maka sebagian penghasilan kita infakkan, ya kita keluarkan ya untuk membersihkan penghasilan kita. Ya sebagian di penghasilan kita ya kita keluarkan untuk membersihkan, untuk semakin yakin bahwasanya apa yang kita lakukan betul-betul bersih. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan juga tambahan faedah yang bermanfaat bagi penanya Ummu Johan di Citayam. Baik, semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat buat Ummu dan juga suami, dan Allah berikan kemudahan dalam pencarian rezeki yang halal yang berkah insyaallah. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Saiful di Samarinda, Ustaz. Masya Allah Pak Saiful di Samarinda. Silahkan pertanyaannya Pak. Iya, gini Pak Ustaz. Nah. Kan sejak COVID-19 ini pemerintah ada larangan sholat di masjid. Nah. Padahal kita disuruh sholat ke masjid itu mengharapkan pertolongan Allah kan. Jadi pertolongan Allah itu dapat dengan kita sholat di masjid berjamaah, karena itu lebih afdol, utama. Nah, terus pertanyaannya begini Pak Ustaz, bagaimana tentang larangan sholat ke masjid karena sebab COVID? Baik, itu saja. Kan kalau tadi bilang Ustaz, kita tidak boleh menyandarkan dengan sebab gitu kan. Ya, begitu Ustaz. Terima kasih. Baik, jazakallah khair Bapak, kita akan simak jawabannya. Pertanyaannya sangat bagus. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, na'am. Perintah ke masjid, perintah Allah. Dan dalam kondisi tertentu, ya, seperti yang sekarang terjadi, yaitu katakan subhanallah COVID, apalagi dengan katanya varian baru dan seterusnya, ya. Dan kita pun rasakan, saksikan, ya, banyak yang terpapar, bahkan yang wafat dan seterusnya. Tidak bisa kita tutup mata kita, ya, merebah. Apalagi wallahu alam, tentunya wabah ini saling atau tersebarnya ada dengan interaksi yang tidak terbatas. Makanya perlu ada pembatasan-pembatasan. Maka wallahu alam, perintah ke masjid perintah Allah, dan perintah mengambil sebab juga perintah Allah. Ya, di antaranya sebab yang kondisional ketika terjadi wabah. Apalagi wabah itu sekali lagi, ya, yang sebabnya adalah saling terpaparnya dengan interaksi yang tidak terbatas. Maka dilakukanlah pembatasan-pembatasan. Dan subhanallah akhi, apa yang kita saksikan hari ini yang diupayakan oleh pemerintah, contoh misalkan apa? Physical distancing. Apakah itu bagian dari sunnah? Sunnah. Kata Nabi SAW, firra minal majdum, firaruka minal asad. Ya, larilah kau dari orang yang terkena wabah kusta, sebagaimana kau lari dari, yaitu asad, singa. Maksudnya menjauhlah, jangan mendekat. Kemudian ma'asyal muslimin rahimakumullah, social distancing. Ya, di zaman Umar bin Khattab ketika mau datang ke Syam, ya, lalu dikabarkan bahwasanya di Syam ada wabah ta'un, maka berselisih. Sebagai melakukan lanjut, sebagai mengatakanlah urungkan. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku punya ilmu tentang itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdurrahman, ya, bahwasanya Nabi sabda, idza sami'tum ya al-wabah, apabila kalian mendengar ada wabah di satu tempat, maka siapa yang masih di luar jangan masuk, yang dari dalam tidak boleh keluar. Ini apa sekarang bahasanya kita sekarang? PPKM, PSBB, ya, naam, pembatasan agar yang dari luar tidak masuk, dari dalam tidak keluar. Kemudian masalah muslimin, ada juga perintah dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang perintah kita ketika wabah agar kita tinggal di rumah. Bahkan siapa yang wafat di kala itu dia memiliki, bahkan yang sabar dengan tinggal di rumah, ya, yaitu memiliki pahala syahid, jihad maksudnya. Subhanallah,
Ini sebab. Dan ini juga keutamaan. Ini juga keutamaan. Maka ma'asyiral muslimin, apalagi barangkali dalam hal ini yang memerintahkan kita adalah kelompok manusia yang terpusingkan mengatur kita untuk kebaikan dan kemaslahatan kita. Siapa mereka? Pemerintah. Dan kita berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Apalagi pemerintah kita, pemerintah muslim. Yang Masya Allah lihat urusan-urusan kita diatur. Urusan listrik, urusan bensin, betul nggak? Urusan jalan. Termasuk urusan kesehatan rakyat. Kita berbaik sangka saja. Ya, bahwa perintah-perintah itu datang dari ya pemerintah yang menginginkan rakyatnya sehat. Maka di situ ada juga perintah Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. As-samu wa ta'ah dengan pemerintah kita selama tidak ada kemaksiatan kepada Allah. Ya. Dan pembatasan kita tidak ke masjid perintah apa-apa adalah perintah juga dari sisi sunnah ada dan juga ini perintah pemerintah kita. Wallahu alam. Maka tentunya ya ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ketika memang betul-betul wabah itu merebak, apalagi sekarang ini misalkan ini sudah mulai mereda ya, maka antum dapat pahala jamaah walaupun antum tinggal di rumah dan sholat di rumah. Ya. Dan sebagian saudara kita yang berijtihad misalkan, ya Ustaz alhamdulillah di daerah kami sudah zona hijau atau zona kuning. Alhamdulillah sih sudah tidak ada yang terpapar gitu ya. Lalu ya mungkin didukung juga mungkin oleh persetujuan pemerintah di daerah masing-masing lurahnya. Alhamdulillah juga mungkin ya ketika ada hal-hal yang mendukungnya seperti itu misalkan pemerintah daerahnya atau lurahnya membolehkan ya maka ya insyaallah itu ya juga keutamaan bagi kita. Namun ketika betul-betul kita dilarang ya dalam kondisi yang memang misalkan wabah itu sedang betul-betul merebah gitu ya. Sementara memang akhi tadi itu dua hal. Wabah itu dan wabah ini yang sedang kita merebah itu terjadi dengan interaksi yang tidak terbatas. Yang kedua, kita juga tidak tahu si fulan itu terpapar. Apalagi ada istilah OTG dan sebagainya. Kita tidak tahu juga. Ya subhanallah betapa banyak hari ini per hari ini. Subhan, ada 5 saudara kita dari yang ikut di kancah dakwah wafat. Sebagian mereka COVID. Belum lama COVID dan seterusnya. Allahu Akbar. Maka Allah alam, ya. Alhamdulillah kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Kita keluar dari syariat Allah menuju syariat Allah yang lain. Maka di sini ada skala prioritas tentunya. Skala prioritas dan menimbang maslahat dan madarat. Maka insya Allah ya bukan atau tidak menghalangi keutamaan kita datang ke masjid betul. Siapa yang meragukan masjid itu adalah rumah Allah, di situ ada pertolongan Allah betul. Tapi mengambil sebab itu juga bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti dan ini kondisional. Kita tentunya tidak ke masjidnya bukan karena dan pemerintah melarangnya kita ke masjid bukan karena semena-mena lah. Karena memang kondisi yang memang ya tidak kondusif. Allahu a'lam. Nah, maka ya insya Allah ketika antum mengikuti perintah pemerintah sholat di rumah ya maka pahalanya juga seperti sholat di masjid tidak terkurangi insya Allah. Nah, jazakumullah khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar yang bertanya di Samarinda. Barakallahu fiik Bapak. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita yang bertanya terkait dengan pembahasan dan tema di sore hari ini. Bagaimanakah upaya kita untuk senantiasa Ustaz memanjatkan harapan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di sisi lain ketika kondisi dan keadaan kehidupan yang dirasakan pahit, ada semacam ketidakterimaan terhadap kondisi tersebut, apalagi ketika mengetahui suami dan orang-orang yang selama ini membantu di PHK dan diputuskan kerja Ustaz. Mohon nasihatnya dan bagaimanakah menguatkan harapan kepada Allah. Jazakallah khairah. Nah, barakallahu fiik. Nah, Allahu Akbar. Ini ujian. Yakini dan tetap tidak boleh bergoyah sedikit pun hati kita dengan Allah. Ini ujian. Betul, pada prakteknya dan ujian itu bertingkat-tingkat.
Apalagi ujian urusan rezeki. Saya memang kita saksikan hari ini. Ya Allah, ikhwan, saya punya teman-teman, punya saudara-saudara, punya jamaah kajian. Tadinya bos besar, sekarang nerima zakat. Allahu Akbar. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Memang itu adalah bagian dari ujian hari ini. Allah yang jawab, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Lalu teruskan ayatnya. Allah katakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang memiliki kekuatan iman kepada Allah, maka hatinya akan damai. Hatinya akan mendapatkan petunjuk dan tenang. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, betul ujian itu emang gak enak. Betul ujian itu makanya dibutuh sabar. Sabar itu pahit, Pak. Kata orang Arab, as-sabru kas-sabri. Sabar itu seperti buah sobir. Murun, pahit banget. Fi madaqatihi, dirasakannya. Walakin awakibu ahla minal asali. Namun akibat dibalik kesabaran atas ujian kita, ahla, lebih manis daripada madu. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ketika mendapatkan musibah, langsung connect lisan mereka mengatakan innalillah, ya karena kita ini milik Allah. Allah yang telah menentukan, yang mengatur, yang mengadakan, mentiadakan. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua urusan kita, bahkan nyawa dan jiwa kita kembali kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, wa basyiris sabirin, ada kabar gembira. Ada kabar gembira. Ya, bagi mereka. Maka ayo ikhwanakumullah, berat memang ujian itu. Tapi itulah memang berita acara Allah bila kita berbaik sangka dengan Allah, bila kita yakin dengan Allah, bila kita yakin bahwasanya ujian itu datang kepada kita karena Allah dan kita bersabar. Wallahi di balik ujian ini banyak berita acara Allah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Tes kita lagi dites iman kita. Ya, sabarkah, ridhokah? Ya, ingin mengetes iman kita, sabarkah, ridhokah? Yakinkah, berbaik sangkakah dengan Allah? Naam, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat. Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita. Nah, jangan antum kena COVID sekarang kolab usaha. Akhi, ada antum jarum saja nusuk ketusuk, jarum kecil nusuk ke tubuh antum, itu sebagai penghapus dosa bagi antum. Allah ingin memberikan pahala kepada kita, akhi. Ujian kita turun itu ladang pahala. Ya? Ada orang yang ya musibahnya cuma mungkin kehilangan 1.000 perak, 2.000 perak. Ada yang kehilangan usaha. Apa kata Nabi? Inna idhamal jaza' ma'a idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Ente ingin pahala yang mana? Walaupun kita tidak berharap ada ujian, tapi ketika Allah takdirkan, ya, bahwasanya di situ ada pahala yang besar. Lalu ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, ketahuilah bahwasanya Allahu Akbar. Ketika connect hati kita dengan Allah, ketika ada ujian, ketahuilah bahwasanya itu tanda, ujian itu tanda cinta kita kepada Allah. Nabi SAW mengatakan bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sedang mencintai satu kaum, seseorang hambanya, maka Allah uji dia. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, ujian-ujian, sebagaimana kita senang dengan nikmat Allah. Entam jangan kira bahwasanya ketetapan Allah itu tidak semuanya nikmat, juga ada yang tidak nikmat. Dan yang tidak nikmat itu akan menjadi nikmat. Karena tidak ada akhi keburukan yang mutlak di tangan Allah, dari Allah. Ya, maka ikhwanakumullah, di situ ada kabar bahwasanya Allah mencintai seseorang. Lalu kita yakin, akhi, antum yakin enggak? Dengan Allah tekankan 2 kali. Apa kata Allah? Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan akan ada kemudahan. Di balik kesulitan akan ada 2 kali Allah ulang. Bahkan dalam ayat yang lain, saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ya sudah, tunggu saja.
Maka harus kita yakin di hati kita. Satu, yang menentukan sekarang keadaan kita siapa? Suami ente, istri kamu, bos kita adalah Allah. Yakinkan. Yang kedua, yakinkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah salah menentukan segala sesuatu. Yakinkan bahwasanya Allah adil. Allah maha bijak dan adil, tidak pernah zalim. Dan Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Yakinkan bahwasanya Allah ketika menentukan akhi, dan kita berbaik sangka ketika Allah menentukan musibah ini, akhi tidak pernah copot sifat Rahman dan Rahimnya. Dan juga yakinkan akhi, seberat apapun ujian yang menimpa kita, Allah tahu Anda mampu. Karena Allah pasti, akhi, kalau Anda seorang ibu, lalu Anda kasih anak misalkan 5 tahun suruh bawa apa? Beras 50 kilo, gimana kira-kira? Ibu yang apa ini? Nah, ini ibu yang belekok namanya. Ibu yang zalim. Ibu yang zalim. Ya. Anak 5 tahun suruh bawa 50 kilogram beras. Zalim dia. Kenapa? Karena dia membebani sesuatu yang di luar kemampuannya. Allah walillahil masalul a'la. Allah perumpamannya lebih daripada itu. Allah sudah menyatakan pada dirinya, selain Allah tidak akan mendolimi hambanya, Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Selesai. Maka di sini butuh yakin dengan Allah, butuh berbaik sangka dengan Allah, butuh kuat tawakal kita, rojak kita. Nah, sambil kita mencari sebab. Lalu antum jangan terfokus dengan satu sebab, itu satu. Dulu usahanya apa? Dulu usahanya lele. Oh, fokusnya lele aja. Emang nggak ada ikan emas apa? Emang nggak ada yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita siap kaya, kita juga siap miskin. Maksudnya turunkan ritme apa kehidupannya. Dulu misalkan makannya apa? Ayam, sekarang telurnya. Gitu? Iya, dulu misalkan makannya masuk ikan laut, sekarang yang asinnya. Allah ya, maaf ya, astagfirullahaladzim. Kami dulu punya pengalaman ya. Allahu Akbar. Nenek kami dulu ya di kampung ya. Ya subhanallah, tidak ada penghasilan kecuali luar biasa. Sementara anaknya banyak. Apa yang dilakukan? Dia lakukan apa? Beli telur satu, garamnya 1 bata. Garamnya 1 bata aja. Itu makan telur apa makan garam? Pokoknya judulnya telur sudah. Kita harus siap dengan segala kondisi. Sebagaimana kita siap dapat nikmat, jangan nggak siap dapat ujian dong. Maka silakan kita terus ingat bahwa ada sebab yang maknawi. Jangan antum tinggalkan nih. Apa sebab yang maknawi? Sebab yang maknawi tadi selain tawakal, selain kita tawakal, kita sabar, itu banyak berdoa, ikhwan. Mungkin Allah jarang menemukan antum nangis, akhir. Mungkin Allah jarang menemukan antum merengek. Allah ingin suka sekali hambanya mereka, dan Allah janjikan ketika semakin merengek semakin datang pertolongan. Allah malu kalau ada hambanya yang angkat tangan lalu tidak diijabah, begitu kata Nabi SAW. Ya, nah kuatkan akhi, doa, jangan dilupakan, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus yang kedua adalah kuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin kuat sholat kita, semakin kuat puasa kita, semakin kuat dzikir kita, bacaan Quran kita. Karena kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Allah akan kasih rizki dari jalan yang tidak dikira-kira. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kemudian banyak istighfar. Barangkali selama ini perjalanan usaha kita banyak hal-hal yang melampaui batasan Allah. Dan istighfar itu mendatangkan rizki juga. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, aku katakan beristighfarlah kalian, aku adalah yang paham mengampuni. Yursilis sama alaikum midrara, maka langit akan menurunkan hujannya dan seterusnya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, akan kalian diluaskan antaranya anak-anaknya. Wa yumdidukum bi amwalin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara, diberikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Banyak istighfar. Lalu cari sebab. Dan jangan pakai satu. Jangan pernah hanya satu sebab. Sekarang akhi subhanallah, contoh ya. Orang dulu banyak orang ya, dulu manajer, sekarang Gojek. It's okay. Dulu bisnisnya bisnis emas, sekarang bisnis kangkung. It's okay, yang penting ada rezeki. Ingat bahwasanya masalah kita ini, yang penting kita ini bisa sujud dan rukuk dengan rezeki yang kita makan.
Adapun nanti ritmenya luas dan sedikit, no problem. Yang penting kita masih bisa ruku dan sujud. Nah, dan apa yang bisa kita lakukan? Dan kita jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Apalagi, naudzubillah nih, maaf ya, jangan sampai nih gara-gara COVID ya suami nggak biasa bekerja terus nggak bekerja, lalu kita minta cerai. Ini lebih buruk lagi nih. Kalau gara-gara dunia akhirnya kita senang abang disayang, abang susah abang ditendang. Ini hati-hati nih. Jangan sampai kita naudzubillah tidak bersyukur dengan setiap keadaan. Oke? Dan cari sebab-sebab. Misal banyak lah. Jangan kita menutup satu sebab. Terfokus pada sebab. Cari sebab-sebab yang lain. Nah, Allahu ta'ala alam. Barangkali dah dekat waktu maghrib ya, Aisan. Demikian jawaban dan nasihat yang disampaikan Ustaz kepada penanya. Barakallahu fikum. Dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian di sore hari ini Ustaz, kami persilahkan. Barakallahu fikum, jazakallahu ihsan, hafizakallah. Na'am, ya insyaallah sudah sangat jelas ya pemaparan dari awal. Intinya, akhi, jangan ada yang menghalangi antara kita dengan Allah dari sisi harapan. Kuatkan sambungan harapan dan kekuatan harapan kita kepada Allah. Karena keyakinan kita bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan tidak mungkin ada yang mampu menolak mandat dari kita kecuali Allah. Ya? Semakin kuat akhi harapan itu kepada Allah, semakin kuat pertolongan Allah kepada kita. Semakin akan mudah ada kemudahan-kemudahan itu datang kepada kita. Dan jangan antum ya sekali-kali menggantungkan harapan kepada selain Allah untuk datangnya sesuatu yang manfaat atau tertolaknya mandat, baik dari urusan dunia maupun dari urusan agama dan akhirat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menolong kita, dan semoga Allah meluaskan rezeki kita. Saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, semoga Allah luaskan kembali. Dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan. Ada wafat di antara kita, semoga Allah segera ampuni dosa-dosanya, soal mengampuni dosanya dan mengangkat dan merahmatinya, mengangkat derajat dan merahmatinya. Dan semoga kita semua yang masih hidup dijaga oleh Allah kesehatannya, keimanannya, keistiqomahannya. Semoga kita semuanya istri husnul khatimah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman-taman surga sebelum dikumpulkan kita di surganya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.